mengoptimalkan restoratif justice. Dan juga tadi ada beberapa tambahan yang nanti akan saya jawab. Tentang restoratif justice, dan ini kita tidak akan berhenti sedikit pun, karena hanya tinggal 390 hari dari sekarang, KUHP baru akan berlaku Januari 2026. Itulah karya besar kita, dan di situ berubah dari KUHP yang Belanda sebagai penjajah, kita yang dijajah, sikit-sikit ke penjara, kalau orang Medan bilang, sekarang tidak, harus demokratis. Nah, untuk apa itu kita dorong dari sekarang? Karena juga tadi sudah disampaikan, saya catat datanya Pak, cuman Pak Kapolri nggak nyampaikan tadi. Pertama yang berkaitan restoratif justice Pak. Kami malu kalau ada berita mengatakan di Eropa banyak penjara yang sekarang udah jadi ruko. Karena tidak ada orang yang perlu dipenjarakan lagi karena restoratif justice sudah dilaksanakan secara maksimal. Pak Kapolri sudah membuat peraturan walaupun undang-undangnya belum ada. Sudah banyak kemajuan, tapi masih banyak lagi perkara yang harusnya bisa dilakukan restoratif justice. Mungkin ini perlu political will yang kuat. Saat ini yang juga melibatkan oknum-oknum anggota kepolisian. Ya. Misalnya terkait masalah peredaran narkoba. Masih banyak anggota-anggota kita juga mengambil bagian terkait masalah ini. Bahkan kemarin ada yang diproses ya, Kapolres atau Kasat Serse sebagai bandar. Kemarin PPATK pada rapat kerja pekan kemarin menyampaikan bahwa potensi transaksi mencurigakan di judi online maupun narkoba itu puluhan triliun, Pak. Pertanyaan saya Pak Kapolri, apakah data-data yang misalkan PPATK melaporkan menyampaikan, meskipun data PPATK hanya fungsi intelijen, bisakah kemudian data-data rekening-rekening tersebut, khususnya judi online ini bisa diblokir langsung atau harus masuk proses hukum dulu atau bagaimana? Pertama terkait dengan masalah pemberantasan judi online Bapak. Jadi mohon izin sesuai dengan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden, tentunya saat ini kami berusaha agar masalah judi online ini betul-betul bisa kita berantas. Kami berkoordinasi setiap hari dengan PPATK untuk meminta data, karena memang ada data intelijen yang harus kemudian kita tuangkan menjadi data yang bisa digunakan untuk penyidikan. Oleh karena itu tentunya kami perlu bertemu berkali-kali untuk bisa menyambungkan data itu atau memperjelas data intelijen itu menjadi alat bukti yang bisa kita gunakan untuk penyidikan. Ngeri sekali nih. Dan saya bangga sama Ivan. Van, berjalan terus Van. Ini amar ma'ruf nahi mungkar. Lebih hebat dari ustadz-ustadz yang di masjid atau apa yang di gereja dan sebagainya. 3,3 juta. Dari Kampung Ambon, ini pindah ke Bahari, Pak. Pindah ke Bahari ke Tanjung Priuk. Bahkan ini, mohon maaf, Bahari ini seperti sekarang ini sudah seperti di Texas. Sudah orang jual beli narkoba biasa. Dan banyak oknum polisi yang tahu di situ. Tahu jual beli polisi, jual beli, ditangkap, bahkan ada info ke kami, itu beli dari polisi dijual di situ, Pak. Ini seperti kejadian pada waktu itu di Kampung Ambon. Benar sekali teman-teman, tentu kita mendengarkan penyampaian dari Pak Kapolri kita, Pak Listio Sigit Prabowo ya. Tentu memang soal pemberantasan judi online, narkoba, dan tindakan-tindakan kejahatan lainnya yang merugikan masyarakat, yang mungkin sudah makan banyak korban, terutama di judol dan narkoba misalnya. Ya, bagaimana pihak kepolisian ya yang memang punya wewenang atau punya kewajiban untuk memberantas itu ya bisa segera ya. Jangan hanya diusahakan gitu ya. Bagi saya
ya kita boleh saja mengatakan ya kita usahakan, kita sudah berusaha begini Bung dan lain-lain, tapi ya tetap aja hasilnya gitu-gitu aja gitu ya. Dan kita melihat ya masih tetap aja berjalan terus menerus ya. Jadi harus bisa dipastikan teman-teman ya, memang harus punya tanggung jawab yang memang betul-betul bisa meyakinkan bahwa ini kita bisa berantas sampai tuntas. Kalau hanya berusaha, kita boleh berusaha, tapi usaha kita itu bisa juga nggak terjadi gitu loh, nggak tersampaikan. Ya kita udah berusaha, ya udah itu gitu aja. Ya ini kan nggak bisa diberantas, ini belum bisa ditangkap dan lain begini Bugono, tapi kan kita sudah usahakan. Buat apa coba? Sudah berusaha terus, tapi hasilnya sudah bertahun-tahun begitu-begitu aja, masih tetap ada ya. Jadi harusnya ya tentu kita juga pernah mendengar Pak Listio Sigit mengatakan bahwa kalau saya ketahuan menerima atau terlibat judi online, saya besok pagi mundur Pak, katanya, langsung mundur dari jabatannya sebagai Kapolri kalau ketahuan. Kalau ketahuan ya, kalau ketahuan. Nah saya nggak tahu, mungkin belum ketahuan atau apa, nggak tahu juga ya, tapi beliau meyakinkan bahwa kalau ketahuan terlibat begini, terlibat atau menerima judi online, ya beliau siap mundur ya. Dan kemudian memang ya kita tidak bisa juga menyalahkan pihak-pihak terkait, karena ya bagaimanapun ya memang sebetulnya nggak segampang itu juga gitu ya, nggak semudah itu juga. Tapi ya setidaknya berkurang, jangan malah semakin bertambah, kan itu yang kita harapkan teman-teman ya. Dan saya belum tahu sudah berkurang atau bertambah atau makin banyak, atau tetap saja bertahan, gak ada perubahan sama sekali dalam memberantas kasus judul sama narkoba ini misalnya. Dan kemarin Budi Aris Setiadi terindikasi diduga sangat kuat ya menerima video 50% dari judul ya. Saya nggak tahu benar tidaknya, tetapi itu disampaikan oleh kejaksaan ya. Tetapi Budi Ari pergi ke KPK. Kenapa ke KPK? Padahal itu kan bukan korupsi gitu ya. Dan kita berharap biarlah kejaksaan yang menangani ya, kejaksaan yang menangani. Jadi tadi juga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari anggota DPR RI ya kepada Pak Kapolri, dan tadi sudah dijawab. Dan saya rasa teman-teman juga sudah memahaminya ya. Nah, di sini saya coba melihat bagaimana penilaian dari masyarakat Indonesia. Dari Nedi Harmadi saya juga akan sampaikan kepada Anda ya. Hilangkan pajak agar masyarakat bisa mandiri tanpa dihantui hidup dengan pajak dan pajak. Cukup zaman company saja yang pernah moyang kita bayar pajak karena kita sudah merdeka. Di Indonesia apa-apa dipajakin gitu ya. Pajaknya, dan pajak. Padahal memang ya harus bayar pajak juga sebetulnya teman-teman. Ya bagaimanapun ya dari hasil pajak itu juga keuangan negara kita masuk ke dalam APBN kita, ya menggaji aparatur negara misalnya dan lain-lain seterusnya. Ya, tetapi ya itu tadi, kenapa negara ini tetap saja miskin terus begini gitu ya, nggak kaya-kaya, padahal sumber kekayaan alam Indonesia itu sangat luar biasa. Tetapi itu mungkin tidak tahu cara mengelolanya bagaimana, atau mungkin bukan tidak tahu tetapi disengaja agar mendapatkan keuntungan-keuntungan tertentu dari kekayaan alam Indonesia. Kalau diekspor misalnya gitu ya, kan kita nggak tahu berapa kali dapat tip berapa gitu ya.
Dan yang menjadi keanehannya adalah misalnya seperti BUMN bisa rugi, bisa ngutang gitu ya. Belum lagi yang lainnya, bangun jalan tol berhutang, bangun ini berhutang. Ya, apa sih yang nggak berhutang? Semua kita punya hutang ya. Bangun jalan tol berhutang dulu, bangun ini berhutang lagi, membangun itu berhutang lagi. Padahal sumber kekayaan alam Indonesia sangat luar biasa sekali, sangat kaya raya banget kita ini. Semua bisa dijual ya. Kita punya tambang apa? Tambang batu bara, tambang apa lagi? Banyak teman-teman. Kita mau punya apa? Punya sawit, kita punya misalnya minyak, gas, rempah-rempah misalnya, banyak sekali. Tapi kenapa Indonesia ya begini-begini terus? Lapangan kerja sulit. Makanya ada yang sering kita dengarkan, yang kaya semakin kaya, yang miskin ya semakin miskin. Ya begini kita melihatnya. Kadang-kadang kita mendengarkan hukum tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah. Ketika ada koruptor yang udah apa, tapi dengan baik tuh nanti dilayani, dipakaikan rompinya ya, dikawal. Aduh, Indonesia gitu ya. Tapi kita bukan negaranya, kita mencintai negeri ini, tetapi ya itu, kita nggak suka pejabat-pejabat korup ya. Ada pejabat-pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk meraup kepentingan-kepentingan tertentu, keuntungan-keuntungan tertentu. Kan sudah banyak yang ketahuan sebagai bukti gitu ya, bahwa banyaknya koruptor, banyak yang menerima suap, banyaknya begini, begono dan lain-lain. Itu baru yang ketahuan. Dan yang masih belum ketahuan, barangkali banyak, kan kita nggak tahu. Dan semoga ke depan itu bisa dituntaskan dengan baik ya, biar Indonesia bisa menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dan janganlah sampai tahun 2045 lagi gitu ya. Kalau bisa tahun 2030 langsung maju ya, ngapain harus tunggu-tunggu 2045 gitu ya. Lebih cepat kan lebih baik tuh gitu ya. Kan sudah diturunkan uangnya kepada pegawai Pertamina. Soal rakyat kecil ya, belakangan kan kebutuhannya kecil ya. Orang jujur tidak digunakan di Indonesia, tetap pembohong dan koruptor sangat dilindungi dan yang dipelihara ya. Kalau Kapolrinya satu geng sama Mulyono, pasti hukum di negara ini seperti hukum Belanda yang melawan dan mengkritik pemerintah dianggap bikin gaduh dan fitnah, lalu disingkirkan dan dipenjarakan. Sudah berapa banyak korban yang dipenjara dari aktivis, ulama, dan kritis berseberangan sama pemerintah. Padahal negara ini negara yang berdemokrasi, yang berlandaskan hukum. Dan kedaulatan itu, ya kedaulatan tertinggi ya di tangan rakyat gitu ya. Tapi ya itu tadi, ya kita melihat ada misalnya maling ayam dihukum, digebuki misalnya. Yang koruptor malah ya seolah-olah dilindungi, kan mungkin seperti itu maksud dari komentarnya ini ya. Tapi kita yakinlah di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu bisa dituntaskan dengan baik. Ya mungkin tidak mudah, bukan berarti tidak bisa ya. Tekad beliau sudah sangat luar biasa bagaimana dalam memberantas korupsi dan kejahatan-kejahatan yang lain, dan kita mengharapkan hal itu dilakukan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya. Itu saja dari saya. Terima kasih saya ucapkan. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati.